Yang terhormat Ibu Presiden Samudra Suraku, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 SDN Suraku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara seminar aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah untuk calon guru penggerak angkatan 5 dan 2. Yang kedua, selawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di hari akhir kita mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami sebagai pengelola acara perkenalkan membacakan susunan acara pada kegiatan ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan para peserta, yang keempat acara inti, dan yang terakhir adalah doa. Melangkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua persilakan. Hadirin mohon berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak
Bapak Ibu Guru SDN 1 Pojok Watu, marilah di siang hari ini kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat, utamanya nikmat sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora, khususnya yang terekrut di Kecamatan Sambong, wabil khusus lagi Bapak Sartono SPD, guru kami SDN 1 Pojok Watu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sangat bahagia karena kami sebagai kepala sekolah, kami hanya bisa mendorong, menyupport kepada guru-guru kami. Alhamdulillah, pertama-tama guru kami dulu semua ikut, berarti termotivasi, semua masuk. Ternyata setelah pada babak wawancara hanya satu yang lolos sampai saat ini, yaitu Bapak Sartono SPD. Berarti Pak Sartono adalah guru yang hebat, patut kita beri applause, kita gunakan sebagai tauladan, contoh bahwa sekian bulan dengan gemblengan-gemblengan dari program guru penggerak masih bisa mengikuti sampai saat ini. Dan kami berharap semoga kedepannya semua tidak putus asa. Jadi walaupun kemarin masih gagal, namun kami mengharapkan untuk ke depan nanti bisa mendaftar lagi, yaitu di angkatan 8, 9, dan 10, karena sampai saat ini sudah angkatan 7 dan nanti ke depan akan ada angkatan 8, 9, 10. Harapannya semua guru akan menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, guru penggerak ini patut kita acungi jempol, kita apresiasi. Jadi programnya Bapak Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem, ini patut kita dukung. Mengapa? Karena di sini kita sebagai guru itu punya kemerdekaan, yaitu kemerdekaan mengajar. Demikian juga anak-anak kita juga bisa belajar yang merdeka, jadi kebebasan belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mendidik siswa, kalau dulu kita itu hanya mengejar akademik saja, namun sekarang tidak demikian. Selain akademiknya bagus, juga non-akademiknya, yaitu pendidikan akhlak mulia, pendidikan budi pekerti, itu adalah yang utama. Jadi yang diharapkan mutu lulusan SD kita nanti selain nilai akademis bagus, juga punya jaket profil Pancasila. Jadi siswa-siswi kita itu punya jaket profil Pancasila dan hatinya juga Pancasila, sehingga menjadi seorang yang Pancasilais sejati. Artinya siswa kita setelah lulus dari SD melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu tetap membawa nama baik sekolah, tetap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, juga mempunyai kebinekaan global atau berbineka global, kemudian mampu bergotong royong, juga bisa mandiri, juga bisa
bisa berpikir kritis, jadi sesuai dengan benar-benar sesuai dengan profil Pancasila. Nah, oleh karena itu, mengapa Ibu selalu memberikan edukasi, memberikan briefing setiap mau masuk kelas kepada Bapak Ibu guru, itu diantaranya adalah itu. Jadi memberikan pendidikan siswa kita itu tidak hanya memberikan menggenjot materi saja, menggerojok matematikanya saja, namun pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia tetap diimplementasikan, disisipkan pada setiap mata pelajaran. Karena ini sejalan jumbo dengan profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi kalau dulu guru itu sebagai pemimpin selalu berada di depan, selalu memberi. Namun sekarang tidak. Guru harus berada di samping siswa. Jadi memberikan yang terbaik kepada siswa apabila siswa itu mengalami kesulitan belajar. Tugasnya guru seperti itu. Jadi guru sebagai teman belajar siswa. Gitu. Tidak sebagai guru tidak hanya sebagai guru yang harus mengajar, memberikan ilmu terus, tidak. Ibu jadi ingat saat mengantarkan anak ibu di pondok di Jombang, itu ada temennya yang namanya Ridho, itu bapaknya dekan ITS Surabaya. Itu dia mengeluh begini, kenapa ya sekolah di sini itu padahal banyak ngajinya, tetapi kok anaknya pinter-pinter, saya heran. Jumat libur, banyak santainya, tapi sorenya ngaji, tapi kok anaknya pinter-pinter. Oh ternyata memang kita itu untuk kepandaian, untuk ilmu, itu kita serahkan pada Allah. Yang penting kita mendidik, mengajar. Tidak harus anak itu diplekoto, digembleng yang benar-benar harus bisa ini, harus masuk ini. Tidak, kita mengajar. Nanti pintar itu kita serahkan pada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik. Yang penting tetap berdoa. Itu Bapak Ibu sekiranya yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah ke acara berikutnya yaitu acara inti kepada Bapak Sartono Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami cinta siang hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di kelas 1 SD 1 kelas 1 dengan sambung Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat kita berlangsung berdoa. Jangan lupa kita sampaikan sholawat salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat tabi'nya setia sampai akhir. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dalam undangan kami, yaitu pengibasan budaya positif di sekolah. Itu adalah acara untuk calon guru kedua, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Nanti akan kami sampaikan oleh Poin untuk penjelasan lanjut bahwa kita sebagai pelajar nanti kita merapat belajar Pancasila itu ada perubahan dalam dimensi untuk pengajaran siswa kita di sekolah. Ini saya jelaskan. Itu pengibasan modul 1.4 yaitu budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah dengar atau pernah mendapat apa itu budaya positif di sekolah? Mungkin ada yang tahu budaya positif di sekolah. Di penerapan kita, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan
kebiasaan di sekolah yang berikhtiar, ada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi bahwa kita merubah mindset kita bahwa sekarang kita itu bukan seperti yang dulu bahwa murid itu mengikuti aturan kelas atau kesepakatan aturan atau yang kita buat sebagai guru atau kesepakatan aturan sekolah, tapi kita ubah sekarang mindsetnya bahwa sekarang siswa itu diberi kebebasan. Jadi siswa itu adalah saat ini adalah sistem among, yaitu siswa itu sekarang berdampingan dengan kita. Jadi siswa adalah sekarang kayak teman kita. Bagaimana kita memperlakukan teman kita dengan baik, insya Allah ke depan akan siswa tersebut akan menjadi baik. Jadi kesepakatan, jadi saya buat itu atau itu bahwa kesepakatan ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah. Jadi siswa itu kita beri kebebasan membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan nanti kita buat per siswa, kita buat kesepakatan, kita buat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan itu atau peraturan yang dulu peraturan ya sekarang kesepakatan itu kita laksanakan di kelas. Kita laksanakan di kelas dengan yang buat itu siswa. Kita cuma menampung dan melaksanakan, kita laksanakan bersama-sama dengan kesepakatan itu. Terus setelah kesepakatan kelas mungkin 1 sampai 6, kesepakatan berolahraga, kesepakatan beragama, dibuat kesepakatan sekolah. Nah, itu ibaratnya nanti kita laksanakan bersama-sama, kesepakatan itu kita laksanakan dengan baik. Mengapa dalam lingkungan sekolah harus ada budaya positif? Nah, ini budaya positif. Jadi kita harus merubah mindset kita, budaya positif di sekolah itu kita laksanakan. Jadi seperti dulu, yang dulu seperti mungkin waktu kita saya masih sekolah dasar, sekolah menengah, itu budaya menghukum dulu itu masih kental sekali, masih kuat, salah sedikit dihukum. Dan sekarang untuk yang budaya positif sekolah, kita menghukum siswa itu kita hilangkan, bukan kita kurangi, kita hilangkan. Walaupun menghukum siswa itu kita suruh siswa itu mungkin membersihkan kelas, membuang sampah, atau membaca sekalipun, itu harus kita hilangkan. Karena apa? Karena jangan sampai siswa itu mindsetnya atau di pikirannya, oh saya telat berangkat, saya dihukum. Akhirnya besok ada ketakutan kalau dia telat lagi, yang mau masuk ke sekolah, akhirnya ketakutan, wah nanti saya dihukum lagi. Akhirnya malah nggak masuk sekolah. Nah itulah bagaimana kita merubah dari mindset yang kurang baik itu kita ubah ke yang positif tadi. Seperti ada anak tidak mengerjakan tugas, biasanya kita suruh berdiri di depan. Ada lagi yang suruh keluar mengerjakan di luar kelas. Nah itu harus kita rubah bahwa itu suatu hukuman itu tidak baik ke siswa, itu akan mengenang di pikiran kita. Mungkin saya dulu dihukum waktu di sekolah dasar, dihukum guru saya seperti ini. Sudah kuliah, sudah kerja aja, kadang-kadang kalau ketemu gurunya kita teringat. Dulu saya dihukum Pak Satari, disuruh buang sampah. Saya dihukum Pak Hamid dulu waktu saya terlambat waktu upacara kita terlambat disuruh lari. Nah, itu mindset itu akan teringat. Nah itu bagaimana mindset di pikiran anak itu kita ubah bahwa kita itu menjadi kawan sekarang, menjadi teman. Jadi kesulitan anak ada kesulitan kita, kesalahan anak adalah kesalahan kita sebagai seorang pendidik. Jadi jangan sampai anak itu wah goblok banget, nah, itu nggak boleh kata bodoh, goblok. Nah itu dihilangkan dari mindset yang tidak baik di sekolah. Jadi nggak ada anak bodoh, nggak ada anak goblok. Nah itu jadi kita rubah bahwa anak itu belum paham. Jadi anak itu belum paham. Bagaimana biar paham? Bagaimana kita punya metode untuk memberikan materi ke anak itu? Mungkin anak satu dengan anak yang lain itu cara mengajarnya berbeda. Contoh saya itu sebagai guru olahraga mengajar anak senam lantai satu anak sama anak yang lain berbeda-beda. Karena anak itu ada yang sudah nggak usah perlu bantuan sudah bisa, tinggal kita mengarahkan. Tapi ada anak yang ketakutan. Melihat mata suruh depan aja udah ketakutan, itu ada. Bagaimana kita pendekatan untuk anak itu biar berani, nanti kita bantu bertahap. Kita ajak ngobrol,
cari pengertian. Contoh anak terlambat mengikuti upacara. Kalau upacara kita jam 7, anaknya datang jam 7 lebih 5 menit, kita tanya, oh tadi terlambat kenapa? Oh ada ini nih Pak. Nah, telah kita kasih pengertian, kita kesepakatan kelas bagaimana dilaksanakan supaya besok tidak terlambat lagi. Nah itu intonasinya kita waktu menanya pun juga harus rendah, jangan sampai kita sebagai seorang hakim atau pengacara yang menghukum atau menanya terdakwa, kita enggak. Jadi kita harus sabar. Bagaimana kita itu adalah anak atau siswa peserta didik adalah rekan kita, teman kita. Nah itu kita harus lakukan itu. Latar belakang pendidikan adalah sebuah tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembang seorang murid. Setiap murid memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan harus membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap murid agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, jadi tadi ada menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat sebagai individu yang unik. Nah, jadi anak itu bagaimana kita bisa menggali potensi anak. Mungkin anak itu potensi di akademiknya kurang, mungkin di MAPSI atau di MAPSI agama atau PAI atau di pelajaran kesukaan dia punya potensi di situ. Jadi ada minusnya di situ. Jadi bagaimana kita seorang guru bisa menggali siswa itu buat berprestasi. Jadi berprestasi di sekolah itu bukan hanya akademik, tapi bisa juga non akademik. Nah, jadi belum tentu anak yang kurang paham atau kurang pandai di sekolah itu besok tidak berhasil, besok tidak sukses. Belum tentu. Mungkin dia akan sukses di tempat lain, mungkin tidak di bidang pendidikan, mungkin di bidang olahraga, mungkin di bidang dia bisnis yang lain. Itu jadi anak itu punya potensi, lah itu kita bisa menggali itu. Dan semua itu menentukan sukses enggaknya, berhasil enggaknya itu adalah Allah SWT. Kita sebagai pendidik hanya menyampaikan atau sebagai penghubung. Jadi belum tentu dia nggak sukses di sini, besok nggak sukses, belum tentu. Banyak yang di sekolah itu anaknya nakal, kurang pandai. Tapi setelah dia lulus SMP, SMA, mendaftar tentara, dia prestasi dulu. Ada yang kuliah menjadi atlet. Nah itu adalah potensi anak di situ. Bagaimana cara kita menggali? Ya kita tadi sistem bagaimana kita menuntun, menumbuhkan, menggali potensi anak itu. Nah ini guru sebagai pamong. Guru sebagai pamong adalah dapat memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya. Dalam belajar, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Jadi kita sebagai pendidik, bagaimana kita itu mengambil budaya positif itu kita terapkan. Contoh, kalau kita menyuruh anak itu makan minum duduk, ya kita memberi contoh makan dan minum sambil duduk. Terus, kalau kita membuang sampah bagaimana? Siswa akan melihat gurunya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, anak akan menghitung, gurunya juga seperti itu. Akhirnya anak menunjukkan. Kira pendidik kesepakatan kelas membuang sampah di tempatnya, di tempat sampah. Terus kalau baju bagaimana? Baju dimasukkan. Cara masuk kelas bagaimana lah? Itulah kita memberi contoh ke peserta didik tersebut. Itulah sistem among, yaitu adalah pelajaran dari pembelajaran yang diterapkan dari diajar di luar, itu sistem among. Nah ini cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Monggo nanti Bapak Ibu guru pendidik bisa mengambil hikmah menerapkan budaya positif di sekolah yang dengan menggunakan sebuah penerapan tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi dengan perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah itu disiplin positif merupakan
sebuah penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Gitu. Beda dengan zaman kita waktu sekolah mungkin ya. Waktu sekolah kita kadang-kadang kapur aja melayang, hapusan melayang, kata-kata kasar itu keluar. Tapi untuk saat ini kita ubah, tidak boleh. Kita harus berubah, karena kalau itu kita terapkan, anak kita, siswa kita akan mengikuti lagi berulang-ulang. Makanya sekarang pemerintah memperlakukan di sini adalah perilaku pelajar Pancasila. Berbeda-beda kita satukan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Perilaku yang efektif. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebijakan, nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang satu, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nah ini, nanti Bapak Ibu di kelas bisa membuat kesepakatan. Menandakan itu di kelas, keyakinan kelas siswa yang menulis sendiri, membuat nanti kesepakatannya apa siswa-siswa itu kita buat di depan nanti ditempelkan di situ. Jadi yang membuat adalah siswa. Jadi biasanya dulu peraturan adalah yang membuat Bapak Ibu guru, yang melaksanakan siswa. Sekarang kita ubah, yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas adalah siswa-siswa itu, selanjutnya ditempel di depan kelas. Setelah itu anak-anak yang membuat itu membacakan kesepakatan atau keyakinan kelas itu untuk dilaksanakan bersama-sama. Seandainya ada siswa atau murid itu melanggar kesepakatan kelas, temannya mengingatkan sebelum gurunya, temannya dulu. Jadi setelah temannya mengingatkan, kesepakatannya seperti ini loh, masuk kelas jam berapa, mengerjakan PR di rumah, itu kesepakatan kelas. Cara membuang sampah, tapi membuang sampah di tempat sampah. Seandainya ada yang melanggar keyakinan atau kesepakatan tersebut, siswanya dulu yang mengingatkan. Seandainya nanti siswanya sudah mengingatkan berkali-kali dalam keyakinan itu tetap dilanggar, nanti baru gurunya ikut mengingatkan siswa itu, oh ini loh kesepakatanmu dulu, masa kesepakatanmu sendiri mau kamu langgar. Nah itu kesepakatannya. Contoh penerapan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Nah, contoh kita waktu mau masuk kelas baris dulu masuk, memberi salam dan memberi hormat pada Bapak Ibu guru. Terus yang piket membersihkan, membersihkan yang piket dari itu membersihkan kelas dulu. Itu kesepakatan kelas sudah dibuat, regu piket dibersihkan dulu. Setelah itu duduk di kelas secara rapi di tempat duduknya masing-masing. Terus kalau makan dibuang di tempat sampah. Seandainya ada teman yang sakit, karena di situ ada kesepakatan Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and quality. Nomor 3, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kesenangan atau fun. Ya, ini adalah 5 posisi. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, 5 manajer. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa flashback ke belakang kemarin. Posisi kontrol kita dulu sebagai apa? Apakah kita penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita harus merubah bahwa kita itu menjadi teman. Bagaimana siswa itu menjadi teman kita? Bagaimana saat kita menjadi manajer untuk mengarahkan siswa itu untuk hal yang lebih positif waktu melakukan kesalahan atau hal yang kurang baik.
Nah ini segitiga restitusi, yaitu 3 langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan ini, dan juga restitusi yang diterapkan di sekolah kita. Ya, stabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita manusia normal, tidak mungkin kita tidak pernah berbuat salah. Kita saja pernah berbuat salah, apalagi peserta didik atau siswa kita, harus kita maklumi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti kita flashback tadi waktu kita di sekolah. Mungkin kita lebih parah yang kita lakukan dari siswa saat ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berat merasa begitu? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita kembalikan. Seandainya hal itu kita terapkan ke kita bagaimana? Gitu. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya, dari ini ya. Artinya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Harus berubah adalah hal yang lebih positif. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh penerapan di kelas, pengaturan kelas, mungkin pengaturan tempat duduk itu kan kesepakatan kelas. Jadi kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ini berbeda-beda. Sesuai keyakinannya tadi. Ya, terima kasih. Ini sedikit pemaparan dari kami. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru ingin bertanya dan menyampaikan pesan. Kami persilakan. Tanya, Pak. Ya. Ini pertanyaan saya, apakah penting warga sekolah itu memahami budaya positif di sekolah? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Satari, apakah penting budaya positif di sekolah? Untuk saat ini kita harus sedikit merubah mindset kita bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah seperti yang saya terangkan atau sampaikan di depan tadi, bahwa pusat budaya positif sangat penting sekali, karena kita sebagai guru bagaimana merubah pola pikir anak itu menjadi lebih dewasa di sini, lebih bertanggung jawab. Jadi seperti tadi membuang sampah, banyak anak-anak kita yang masih membuang sampah itu sembarangan Pak. Apalagi habis beli makan masuk ke sekolah itu sambil makan. Itu kan budaya yang kurang baik atau budaya yang perlu kita ubah ke budaya positif. Kita usahakan kita panggil dengan baik-baik, kita berikan pengarahan, namanya itu makan sambil duduk. Setelah itu sampahnya dibuang di tempat sampah. Seperti kita berpakaian juga. Kalau kita berpakaiannya tidak rapi, anak-anak akan mengikuti budaya yang tidak baik. Makanya kita ajak anak itu ke budaya yang lebih baik, seperti mengerjakan tugas itu di rumah, kerjaan rumah. Kalau ada PR dikerjakan di rumah, jangan dikerjakan di sekolah. Nah itulah, itu salah satu budaya positif di
sekolah, kita bisa terapkan budaya positif itu di kelas dan di sekolah. Itu Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya. Saya Pak. Pertanyaan saya, apakah saat kesepakatan kelas diterapkan bisa memiliki dampak yang lebih baik bagi siswa? Dan bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andi atas pertanyaan. Kesepakatan kelas itu adalah yang membuat siswa. Yang tadi dari keyakinan kelas, siswa membuat keyakinan masing-masing. Saya yakinnya hari ini masuknya jam sekian, keyakinan. Dan dari keyakinan itu dibuat kesepakatan kelas. Dan siswa-siswa itu punya keyakinan masing-masing. Dari contoh ada 15 keyakinan itu. Mungkin nggak hanya satu orang membuat, tapi mungkin dari setiap siswa itu membuat, ada yang membuat 4, ada 3, 2. Dari keyakinan itu kita buat kesepakatan. Kesepakatan itu kita tempelkan di kelas. Inilah dari keyakinan dari siswa-siswa kita buat kesepakatan, kita tempel di kelas. Bagaimana penerapannya? Ya kita penerapannya adalah bersama-sama. Dengan keyakinan dari siswa kita terapkan, kita tempel di kelas, anak itu akan melihat tiap hari. Nanti anak itu membacakan kesepakatannya. Ya, jadi anak itu membacakan kesepakatannya, kelas itu membacakan kesepakatan temannya, belajar terus. Jadi anak itu akan mindsetnya, oh iya, sekolah itu masuk jam 7. Diusahakan saya masuk sebelum jam 7. PR itu dikerjakan di rumah, seperti keyakinan teman-teman ini. Kesepakatan kelas, PR dikerjakan di rumah, buang sampah bagaimana. Mungkin kesepakatan atau keyakinan dari guru mapel suka bagaimana seragam, kalau kita olahraga pakai seragam olahraga. Terus kalau keyakinan guru mapel PAI mungkin nanti jam 12 kita melakukan sholat bersama-sama di masjid. Mungkin yang perempuan membawa benang, yang laki-laki membawa sarung, saling mengingatkan. Jadi siswa itu kita pancing untuk saling mengingatkan. Ada teman melakukan kesalahan, adalah kesalahan atau kekurangan satu kelas itu. Jadi keyakinan, kesepakatan itu kesepakatan bersama. Jadi bukan malah kita mengolok-olok, mungkin ada teman yang melakukan kesalahan diolok-olok, ada teman yang mengerjakan PR diolok-olok. Kita rubah mindset itu. Jadi kekurangan atau kekurangan teman atau mungkin keterlambatan teman itu ke sekolah adalah kekurang tertiban kita semua dalam kesepakatan melaksanakan kesepakatan sekolah itu. Mungkin itu Mbak Dia, terima kasih. Terus Pak, maaf, berdasarkan pengalaman saya, ada satu siswa saya itu yang anaknya tidak mematuhi tata tertib atau tidak mematuhi kesepakatan kelas tadi. Terus apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia, bahwa ada yang nggak mungkin 100%, mungkin ada di kelas itu ada anak yang mungkin lebih aktif atau mungkin dia punya power lebih. Ya bagaimana kita itu mengarahkan. Yang utama tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai kita itu sebagai penghukum, bahwa kita sebagai taman, kita rangkul, kita arahkan. Kalau kita masih kesulitan untuk mengarahkan siswa itu untuk ke yang lebih positif, kita kerjasama mungkin dengan rekan kita di sekolah. Mungkin saya bisa saling membantu. Kalau masih kesulitan lagi, kita kerjasama dengan mungkin orang tua. Kita ajak komunikasi bagaimana anak itu dalam keseharian di rumah. Karena di rumah sama di sekolah banyak di rumahnya. Seperti saat ini banyak anak-anak kecanduan gadget atau main HP. Pulang sekolah sudah yang dipegang HP, kadang-kadang di sekolah ada yang kecanduan HP seperti itu. Bagaimana? Ya kita kerjasama dengan orang tua. Kita merubah mindset kita sebagai penghukum, bahwa kita itu sebagai teman, sebagai kawan, saling mengingatkan. Jadi harus kita rubah. Jangan sampai kita menjadi penghukum siswa tersebut. Oh, suruh membersihkan sampah, suruh menyapu, suruh membaca saja tidak boleh. Itu bukan, kita nggak boleh menghukum anak suruh membaca saja tidak boleh. Karena apa? Karena kalau anak dihukum suruh membaca, jadi anak nanti kalau kita perintahkan atau pelajaran membaca, oh saya kok dihukum seperti orang terhukum, seperti orang yang ditindas. Jadi kita rubah mindset itu. Kita bisa kerjasama dengan semua komponen untuk kemajuan siswa itu, untuk menggali potensi positif pada siswa tersebut. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Cukup. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan pengalaman saya sama dengan Bu Nati tadi.
bisa siswa itu tanpa guru. Karena di lapangan seperti itu adanya. Dan semoga dengan paparan ini kita semua bisa bersama-sama mengubah mindset kita, mengubah budaya-budaya kita yang perlu kita perbaiki lagi dengan budaya-budaya yang lebih positif. Mungkin begini Pak Sartono, istilahnya bukan hukuman atau denda. Di sini saya mengubah dengan istilah konsekuensi, mungkin itu apa lebih sudah halus atau mungkin perlu diubah lagi gitu. Karena apa? Di kelas saya seperti yang di kelas Bante itu sama, bagaimana jika siswa itu melanggar aturan yang ada. Di kelas saya mempraktekkan itu ketika anak melanggar kesepakatan kelas itu saya meminta anak untuk membaca seperti yang disampaikan Mas Sartono tadi. Saya meminta anak untuk bercerita. Silahkan diceritakan kenapa kok bisa terjadi demikian. Jadi anak-anak itu sambil belajar, artinya dia bercerita, dia akan mengolah kalimat bagaimana caranya supaya kalimat ini dipahami oleh teman-temannya. Jadi anak-anak ini bisa sambil belajar bisa masuk ke bahasa Indonesia, dalam menyusun kalimat yang baik dan benar supaya bisa dipahami oleh anak. Mungkin juga bisa kita dia bisa memasukkan pelajaran yang lain, mungkin matematika, mungkin kesalahannya tentang datang terlambat. Itu kan anak-anak bisa menyampaikan, saya terlambat pukul, saya sebenarnya datang pukul sekian, tapi saya terlambat berapa menit, berarti saya terlambat berapa detik, mungkin bisa seperti itu. Terima kasih Kak Sartono. Terima kasih Bu, bahwa kita harus bisa menyampaikan itu, tapi konsekuensi itu termasuk juga hukuman. Jadi harus berubah mindset kita. Konsekuensi itu membaca saja, kita nyuruh anak terlambat mungkin kan? Karena anak terlambat kita, karena kamu terlambat, kamu saya hukum. Nah itu jangan sampai, atau konsekuensinya jangan muncul kata hukum atau konsekuensi. Mungkin biar kamu lebih memahami pelajaran ini, tolong dibaca ini. Kata-katanya diperhalus, boleh. Tapi jangan sampai kamu anak ini Andi kamu telat, kamu saya hukum membaca, jangan seperti itu. Andi kamu karena telat ya diperhalus. Jadi jangan karena dia telat dia suruh baca, biar dia masuk dulu. Kalau dia masuk, nanti biar kamu lebih paham. Nah, jadi kan nggak merasa dihukum. Setelah duduk dia suruh masuk, duduk, baru nanti mungkin di tengah atau di akhir pelajaran dipanggil nanti biar kamu lebih paham pelajaran. Tadi kamu yang lain mungkin kamu baca dulu, kamu jelaskan ini. Jadi kata-katanya kita waktu menanya anak telat saja. Mungkin, Tom kamu telat kenapa? Itu nggak boleh. Kita harus selalu. Mungkin kamu datang terlambat kenapa? Oh seperti itu. Yaudah kamu kalau nggak boleh nanti kamu asal taruh sini pacaran di sini dulu. Setelah itu baru nanti masuk ke kelas. Nah, jadi ada intonasinya pun harus kita rubah. Karena jangan sampai anak itu saya telat dihukum Bu, walaupun nggak secara satu mata hukum, tapi konsekuensinya saya suruh baca. Jadi anak yang lain nanti waktu Bu Tina, ayo anak dibaca buku ini halaman sekian. Apa bedanya dengan anak tadi? Sama-sama suruh baca. Jadi saya disuruh baca di kelas bareng-bareng sama Bu Guru. Mungkin anak-anak ini saya dihukum. Kita akan merubah ke situ, makanya kita merubah dengan kata-kata yang lebih halus, walaupun kita tujuannya adalah mendidik siswa tersebut. Itu Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Guru? Ya mungkin untuk sedikit lagi sharing bahwa ini kemarin juga di diskusi bahwa kita adalah pendidik, itu ada kutipan dari jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak
Jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus menerus agar muridmu nanti mendapat hidayah. Itulah kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Kepada Ibu Siti Imro'an kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah segera kita menunjukkan hati dengan kepada Allah. Saya mengharapkan doa kita di dalam Ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersyukur kami panjatkan kehadiranmu, karena atas kasih sayangmu kami dapat berkumpul di tempat yang kita ini dalam acara aksi nyata pembebasan atau seminar budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini acara yang engkau ridhoi dan membawa manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan waktu yang telah kami lalui menjadi anak soleh bagi kami. Tingkatkanlah ilmu pengetahuan kami untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Di sini kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah tingkah maupun kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mari kita balenikan. Gotong royong atau yang jatuh, kita membantu siswa tersebut. Itu. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di Untuk itu mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat untuk guru penggerak, yaitu nanti bareng-bareng kita teriakkan bergerak, tergerak, Menggerakkan. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Kami Tarni SPD MMPD sebagai Kepala SDN 1 Pojok Watu Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Di sini kami membawai 8 orang guru, guru kelas dan guru mapel, dan 1 penjaga sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang melekat di sekolah kami
Sekolah kami setiap hari Senin selalu melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Jumat melaksanakan senam bersama antara siswa dan guru. Setiap hari Jumat 1 bulan sekali, yaitu Jumat terakhir, selalu mengadakan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah kami sudah membiasakan diri membuang sampah di tempatnya. Ada sampah organik maupun anorganik. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang melekat lagi pada warga sekolah kami, setiap pagi guru-guru kami selalu berbaris di depan pintu gerbang sekolah, memberikan salam, senyum, sapa kepada siswa-siswa kami yang berangkat ke sekolah. Demikian juga siswa-siswa kami sebelum masuk kelas selalu berbaris di depan kelas masing-masing. Setelah itu diadakan literasi masing-masing kelas sesuai dengan guru kelasnya. Ada yang hafalan surat-surat pendek, ada yang sesuai dengan tugas dari gurunya, ada yang guru bercerita, kemudian siswa menjawab pertanyaan seputar cerita guru dan lain-lain. Demikian juga setelah masuk kelas selalu berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kalau pulang sekolah juga demikian, ditambah menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dan lagu daerah untuk mencintai atau agar mencintai negeri kita, cinta Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan sekolah itu dijabarkan menjadi kebiasaan-kebiasaan kelas yang akhirnya menjadi budaya positif, termasuk di dalam kelas membenahi atribut kelas ataupun gambar-gambar kelas, ada peta, ada tugas, jadwal dan sebagainya. Apabila kurang pas atau tidak pada tempatnya, itu juga anak-anak peka, dibenarkan. Kemudian membuang sampah juga pada tempat sampah yang disediakan di kelas. Kemudian pada saat piket juga bekerja sama dengan baik. Itu anak-anak kita sudah membudaya. Semua itu menjadi budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Termasuk kasih sayang terhadap teman. Bukan kasih sayang terhadap bapak ibu gurunya saja, tetapi juga antar teman juga kasih sayangnya tinggi. Tidak saling mengejek, tidak bertengkar, apalagi membuli. Apapun bentuknya bullying, kami usahakan tidak terjadi di sekolah kami. Kalau wajar, kalau anak yang bertindak kadang kurang pas gitu, melalui guidance and counseling atau BP melalui guru kelas masing-masing, itu pun juga bisa diselesaikan dengan baik. Banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah kami, dan kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadi budaya positif di sekolah kami yang sudah melekat dan membudaya sehingga sudah berlaku dan berjalan setiap hari. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan sekiranya seputar budaya positif yang berjalan dan terbiasa dilaksanakan di sekolah kami. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Ekawati, wali kelas 5. Dalam proses pembelajaran, kita sebagai pendidik pasti memiliki tantangan yang berbeda. Salah satunya adalah tantangan dalam mengelola kelas. Salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Langkah yang diambil dalam membuat kesepakatan kelas adalah satu, mendiskusikan dengan siswa dan membuat kesepakatan bersama dengan siswa. Kemudian menulisnya di dalam kertas origami. Yang berikutnya adalah mendiskusikan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Kemudian menempelkan kertas origami pada kertas karton. Dan yang berikutnya adalah menempelnya di dinding
kelas yang mudah dilihat oleh siswa. Aksi nyata dalam pembuatan kesepakatan kelas ini membuat siswa merasa diperhatikan dan diakui pendapatnya. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik dengan menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah umumnya dan di kelas pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk kegiatan di pagi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Sepakat, jadi sepakat itu apa? Setuju, gitu ya? Ya. Jadi kelas kita ini perlu adanya kesepakatan. Sepakat misalnya, saya sepakat Bu, kalau berangkat atau masuk kelas harus pukul 7 sudah ada di sekolah, di kelas. Berdoa misalnya, berdoa sebelum pelajaran mulai misalnya ya. Terus kalau terlambat maka apa? Boleh ya? Ya. Sudah siap membuat kesepakatan kelas? Silakan didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan dengan temannya apa kesepakatan yang sesuai. Ya, kesepakatannya apa kira-kira yang akan kamu sampaikan? Nah, kesepakatan ini dari anak-anak, bukan Bu Tina yang meminta harus begini. Ya, jadi menurut anak-anak bagaimana? Kelas kita ini baiknya bagaimana ya? Kita sepakat ya bagaimana gitu. Dah siap? Silakan ditulis di depan, silakan tulis ya. 3-3 deh, 3-3. Kalau sudah 4 duduk gantian. 3-3. Silakan anak-anak membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan ini bukan Bu Tina yang membuat, tapi anak-anak sendiri. Kira-kira kelas kita ini mau dibuat bagaimana? Mau membuat kesepakatan seperti apa yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Silakan didiskusikan dengan temannya. Silakan didiskusikan. Kalau sudah bisa menulis di depan 3. Anak silakan 3 ya. Yo. Ya, silakan. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Silakan berikutnya. Berikutnya, silakan Arya, oke. Berikutnya, ya silakan. Berikutnya, yang lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah? Ya. Berarti kesepakatan kita yang pertama ya, ini adalah membuang sampah pada tempatnya. Setuju atau tidak? Ya. Kemudian tidak membuli teman. Ada yang menuliskan jujur dan disiplin. Setuju? Sepakat? Sepakat. Ya. Berarti saling menyayangi
Dalam beberapa waktu kita bisa berkumpul di kelas 1 untuk sharing dan ngobrol untuk membahas masalah nanti segitiga restitusi atau kesepakatan sekolah. Yang pertama kita mendengar akhir-akhir ini yaitu kata merdeka. Yaitu menurut Arjan Dewantoro, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah atau penjajahan, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu menurut Arjan Dewantoro. Nah, nanti hari ini kita akan sharing tentang apa itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di keyakinan ini bahwa siswa seandainya melakukan kesalahan, jangan sampai kita memberikan hukuman, tapi kita adakan pembinaan supaya siswa itu dapat sadar kembali ke kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Seperti yang di sekolah kita, mengatakan kita bahwa mungkin siswa masuk jam berapa, pakaiannya bagaimana, bertingkah lakunya mungkin waktu makan, membuang sampah, waktu di kelas, waktu pelajaran, jangan sampai siswa itu mengantuk. Bagaimana? Itu teknik kita sebagai guru adalah menghidupkan sekolah itu, membina atau membimbing siswa itu untuk lebih baik. Jadi sekarang kita itu siswa itu bagaimana menjadi seperti kawan kita, seperti teman kita, seperti mengolah siswa tersebut, seperti kodratnya siswa tersebut bagaimana. Jadi itu. Jadi bagaimana kita itu sebagai guru bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Jadi sekarang banyak itu berkembang di masyarakat bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi kita ubah ini itu bahwa peraturan atau kesepakatan kelas itu perlu kita buat, kita laksanakan bersama-sama. Bukan hanya siswa yang melaksanakan, tapi kita sebagai guru atau pendidik. Contoh, kita kesepakatan berangkat jam berapa, siswa itu masuk jam berapa. Guru diusahakan sebelum siswa masuk kita sudah di kelas. Contoh mungkin di kelas 6 mungkin guru bisa memberikan contoh. Mungkin kesepakatan kelas apa yang disepakati di sekolah atau di kelas, mungkin masuknya jam berapa, pulang, kesepakatan nanti bagaimana. Mungkin guru Islami bisa memberikan masukan untuk kelas 6 mungkin
untuk kesepakatan kelas tersebut Bu, monggo. Kelas 6 itu masuknya untuk anak-anak karena untuk tambahan pelajaran itu jam 7 Pak, pulangnya kadang jam 1 atau setengah 2 sampai siang untuk tambahan pelajaran gitu. Jadi seperti karena COVID ini kan mungkin kan anak masuk ke cuci tangan, jaga jarak. Nah itu kan masih perlu kita terapkan karena sampai saat ini COVID belum berakhir. Terus seperti kemarin habis upacara Solo saja, wali kota Solo saja juga terkena COVID. Jadi kita bersama-sama marilah kita tetap menjaga kesehatan prokes tetap kita terapkan walaupun dengan terbatas seperti dulu. Dulu kita kemana-mana harus pakai masker, tapi kita terbatas. Yang penting kita cuci tangan kita terapkan. Jadi sekarang kita harus merubah bahwa siswa itu bagaimana kita itu jangan sampai menghukum siswa. Jadi kita siswa itu sebagai teman kita bisa tempat sharing untuk biar siswa itu kembali ke jalannya. Mungkin kalau Bu Tina bisa masukan mungkin dari Bu Tina untuk restitusi segitiga restitusi yaitu kesepakatan kelas Bu. Mungkin Bu Tina kan di kelas kan melaksanakan kesepakatannya apa aja gitu. Iya. Kalau kesepakatan di kelas saya itu ketika contoh ya ketika guru tidak ada di kelas, misalnya saya atau mungkin guru atau maupun guru agama ketika mengajar di kelas kemudian meninggalkan kelas dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam kiranya anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas, saya membuat kesepakatan dengan anak-anak wajib mencari guru. Artinya wajib melaporkan kepada guru yang mengajar di kelas saya bahwa guru kelas kami sudah siap mengikuti pelajaran kembali. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah kesepakatan kelas dalam mengejar prestasi di kelas. Jadi saya budayakan anak-anak ini bersaing secara sehat. Artinya setiap bulan saya selalu menerapkan sistem peringkat kelas. Dan di sini saya membawa anak untuk bersaing secara sehat, untuk berpacu mengejar prestasi sebaik mungkin sehingga anak ini mempunyai budaya atau keinginan untuk berkompetisi dengan teman yang lain, namun dalam langkah yang positif atau lain. Terima kasih Bu untuk kesepakatan. Jadi segitiga restitusi nanti yang coba kita terapkan di sekolah ini yang pertama yaitu adalah bagaimana kita itu memvalidasi kebutuhan siswa, guru, kebutuhan lingkungan sekolah itu apa, mungkin kita butuh taman, butuh tempat bermain, membaca yang nyaman, itu validasi kebutuhan. Yang kedua, nanti kita menanyakan keyakinan itu kesepakatan. Jadi keyakinan siswa, oh saya sepakat Bu, satu kelas ini masuk jam 6.30, itu kesepakatan kelas. Nanti kita pulangnya jam 12 Bu. Nanti mungkin agama mungkin sepakatan guru agama dengan siswa, kita nanti sholat berjamaah di masjid atau di musola terdekat, itu kesepakatan atau keyakinan yang kita sepakati. Nah setelah itu nanti yang ketiga menstabilkan identitas, jadi kita rangkum semua mana yang bisa kita laksanakan. Jadi kita harus harus paham dengan alasan mengapa kita melaksanakan itu. Contoh beragama, mungkin nanti jam dulu kita laksanakan, kita punya kesepakatan alasan nanti kita sampaikan juga dengan rekan kerja kita di sekolah, di sekolah dan juga orang tua, mungkin bisa informasi lewat WA. Jadi orang tua di rumah juga tidak terlalu atau mungkin menanti siswa tersebut jangan orangnya terlalu usia. Jadi ini nilai apa yang kita sepakati nanti kita buat per kelas masing-masing. Jadi kita buat kesepakatan kelas, baru kita satukan di kesepakatan sekolah. Jadi siswa di sini kita berubah, tidak seperti dulu. Siswa itu hanya mengekor ke gurunya atau hanya apa kata gurunya dilaksanakan. Sekarang tidak, siswa mempunyai hak untuk
menyampaikan usul pendapat saran. Jadi dengan sistem yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sistem among, yaitu kita merangkul siswa untuk bisa mengeluarkan semua potensinya untuk keberhasilan ke depan. Mungkin itu sedikit dari kami Bu, dari calon guru penggerak angkatan 5 Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Terima kasih sekali. Mungkin nanti kita bisa bersama untuk membuat arah yang lebih baik di sekolah kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu guru SDN 1 Pojok yang sangat Ibu sayangi serta anak-anakku sekalian yang sangat Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Anak-anak, kenapa hari ini anak-anak berbaris lagi? Karena di sini ada sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang apa, anak-anak? Istimewa. Apa itu istimewa, Bu, Pak? Kemarin itu kan ada kegiatan lomba MAPSI di tingkat Kecamatan Sambong. Dan itu tidak berhenti di Kecamatan Sambong. Nanti yang juara 1 akan mewakili Sambong lomba di tingkat Kabupaten Blora. Kalau Kabupaten Blora menang nanti selamat ya nak ya. Ini gini biar di foto biar kelihatan di sini. Selamat ya Mbak Firna, ditingkatkan prestasinya ya, lebih meningkat lagi, belajar lagi untuk wakil Sambong ke Blora ya. Sudah Pak? Seni Hifdzil Quran Putri oleh Mbak Salsabila Ahyarun Nisaul Lazmi. Lebih semangat. Aulia Dewi. Pengetahuan PAI Putra Deden Aji Saputra. Tepuk tangan. Juara 2 Seni Kitobah Putri oleh Mbak Aziza Nur Atika. Juara 2 Hifdzil Quran Putra oleh Mas Alam Syahari Saputra. Tepuk tangan. Ini sang juara karate, sang juara Hifdzil ya. Lebih giat lagi ya Mas Alam. Islami Putra oleh Mas Ridwan Setiadi. Dan sekarang sudah saya nggak bisa Bu, tak minum ya. Ternyata bisa kan? Iya, selamat ya. Azan oleh Mas Sahbil Syah Azam Al Hafiz. Selanjutnya juara 3 Seni Mocapat Islami Putri oleh Mbak Khoirunisa Cahaya Mustika. Bapak Ibu guru yang lain Mbak, Putina kan dulu. Masa hanya Putina tok, Bu Anti, yang lain? Udah ya? Bu Islami belum? Belum. Petang depan, gerak. Gerak.
sehat ya? Sehat. Ya, Richard kenapa batu-batu jangan minum es ya? Ya, pagi hari ini kita udah berolahraga lagi. Setelah kemarin kita istirahat beberapa tahun karena ada wabah COVID. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada mereda, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Tiap hari kita mendengarkan suara sirine ambulans. Ada yang meninggal, kita panik mau kemana, kita harus rapat pakai masker, sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Alhamdulillah saat ini kita bisa agak longgar dan kita bisa melaksanakan olahraga lagi, tapi walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Jadi pas itu olahraga di lapangan kita bisa membuka masker, tapi datang tetap harus dengan prokes. Alhamdulillah kita sudah divaksin 2 kali. Sudah vaksin 2 kali, sehat semua. Pak Guru sudah divaksin 3 kali, yang 3 kali booster, walaupun rasanya serut-serut 3 hari itu ya. Itu ya anak-anak ya. Hari ini apa? Jam tadi tahu salahnya. Iya. Kalau makan itu sambil duduk, terus sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Tapi buang sampahnya di mana? Buang sampah tempat sampah, jangan di halaman. Jadi kamu tahu tadi salahmu. Ya, jangan buang sampah di sembarang tempat. Terus kalau makan sambil duduk ya. Ya, kamu berjanji dulu. Berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Terus makanya sambil duduk. Itu ya, jangan ulangi lagi ya. Oke? Tas dulu. Oke, jangan ulangi lagi ya. Oke, balik mas. Udah kok, tadi berangkatnya sekolah kesiangan kenapa? Karena tadi malam lihat bola. Lihat bola. Jam berapa itu? Jam 10. Jam 10. Ini bangunnya tadi, pagi bangun jam berapa? Jam 7. Jam 7 baru bangun. Jadi, Tapi nggak jam 7 lebih, nggak jam 7 kurang 15 menit. 7 kurang 15 menit. Terus siangnya jadi bangunin orang tuanya kan? Enggak ada kerja semua. Nggak kerja semua. Tadi udah sarapan dulu? Sudah. Nah kalau besok pagi sekolah itu malam berangkatnya biar berangkatnya gak kesiangan, malam tidur jam 9 maksimal ya. Semua jam 9. Ya besok biar terus kamu bangun sholat subuh, nyiapin buku, baru mandi terus berangkat, makan terus berangkat, jadi gak kesiangan ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya jadi kesepakatan sekolah itu kan kalau pagi berangkat sebelum jam 7 karena masuknya jam 7 ya. Itu ya, jadi kamu hari ini ada catatan bahwa kamu terlambat berangkat sekolah. Berangkatnya telat 15 menit. Itu ya. Jadi nanti masuk kelas izin guru Pak Guru untuk mengikuti pelajaran. Jangan diulangi lagi ya. Siap. Ya, tos dulu. Oke, ya sana. Mari kelas.